Jadi ketika Kristus mengatakan, lihatlah aku telah mati, namun aku hidup untuk selama-lamanya. Ini adalah inti dari inti Injil itu sendiri. Injil itu apa? Injil adalah kabar baik. Kabar buruknya apa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa sejak mulanya, kemudian Adam dan Hawa pergi bersembunyi karena mereka tahu mereka sudah berdosa. Lalu sebelum itu apa perintah Allah kepada Adam dan Hawa? Kalau engkau makan buah pengetahuan ini, engkau akan mati. Jadi kabar buruk sejak semula kepada dunia, dalam hal ini di dalam persekutuan dengan keturunan Adam, adalah kematian. Tetapi dibalik dari semuanya itu, ketika Adam didapati mati, ketika Adam didapati diterima atau menerima kabar buruk, pada saat itu juga diberikan Injil yang mula-mula. Dan apa yang Allah janjikan? Keturunan perempuan yang akan meremukkan keturunan iblis, dan iblis akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan sejak semula tak pernah menjanjikan agama, Dia tidak pernah menjanjikan kepercayaan, Dia tidak pernah menjanjikan suatu sistem. Yang Dia janjikan sebagai obat atau pemulihan kepada kabar buruk itu adalah suatu Injil, bahwa nantinya kematian itu akan ditaklukkan oleh anak laki-laki yang datang dari keturunan perempuan. Dan tanpa berlama-lama, 2000 tahun lalu, ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret yang disebut Tuhan dan juga Kristus oleh para murid dan para pengikutnya. Ia telah mati dengan merelakan dirinya naik ke atas salib. Tapi tidak hanya demikian, ia juga telah bangkit. Apa makna kebangkitan Kristus? Apa arti kebangkitan Kristus? Kalau kita belajar tentang apa makna kebangkitan Kristus, apa yang akan saya paparkan ke depan adalah alasan mengapa sebenarnya tak seorang pun mampu dan tak seorang pun punya alasan yang cukup untuk menolak Kristus demi hidupnya. Apa yang akan saya katakan ke depan adalah alasan mengapa orang tidak boleh dan secara mutlak tidak dapat menyangkal Kristus kalau memang tujuannya adalah untuk hidup. Satu-satunya pribadi di semesta, satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak takluk oleh kematian, itu hanyalah Yesus Kristus. Ada begitu banyak kaisar, ada begitu banyak nabi, ada begitu banyak penguasa, ada begitu banyak dewa-dewa dan Tuhan-Tuhan yang disebut sebagai Allah dan Tuhan. Tapi kemanakah mereka pergi sampai hari ini? Apakah yang mereka mampu lakukan? Apa yang dibuahkan oleh mereka? Apa yang telah diperbuat oleh mereka? Yang disebut sebagai kekaisaran Roma, sebagai kekaisaran yang terkuat di sepanjang sejarah dunia. Dinasti Tiongkok yang disebut sebagai dinasti yang begitu cerdas. Cleopatra yang begitu rupawan. Kemudian dinasti dari Yunani, dari Persia dan Babilonia. Mereka adalah pengisi kebesaran di dalam sepanjang sejarah manusia yang adalah keturunan Adam. Tetapi di manakah mereka sekarang? Apa yang mereka sudah perbuat? Apa yang mereka sudah lakukan? Apa yang mereka sudah perbuat? Tidak ada. Semua yang dianggap besar oleh dunia, semua yang dianggap hebat oleh dunia, semua yang dianggap kuat oleh dunia, pada akhirnya telah kalah pada satu hal yang disebut dengan kematian. Jadi sehebat apapun orang, sebesar apapun manusia, sekaya apapun engkau, secerdas apapun engkau, sebijaksana apapun engkau, pada akhirnya engkau hanya kalah kepada dosamu sendiri yang menghasilkan kematian, sebab ada tertulis upah dosa adalah maut. Tetapi ada satu orang yang dianggap hina,
yang dipandang rendah oleh dunia 2000 tahun lalu yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret. Ketika ia yang menggenggam segala sesuatu datang ke dunia ini tanpa membawa apapun, dia datang menjadi orang yang sangat miskin. Dia datang di dalam kesederhanaan dan kemurahan hati Bapaknya, dan ia tak memiliki apa-apa. Serigala punya liang. Ia tak punya tempat untuk menempatkan kepalanya. Tetapi dia telah memenangkan sesuatu yang tidak dapat dimenangkan oleh siapapun kecuali dia di semesta ini, yaitu kematian. Ketika ia bangkit dari mati, ia mau memberitahu seluruh dunia. Ketika ia bangkit dari kematian, ia ingin memberitahu saya orang berdosa yang akan mati. Ia ingin memberitahu kamu orang berdosa yang akan mati bahwa wahai Elia, wahai engkau anakku, kamu pun akan mati. Tapi jikalau kamu mau tetap di dalam kematian itu, kalau kamu mau terus berdiam dalam kematian itu, maka jangan percaya kepadaku. Tapi kalau engkau mau keluar dari kematian, kalau kamu mau tidak ditahan oleh kematian itu, percayalah kepadaku, Yesus Kristus. Karena apa? Karena akulah satu-satunya yang telah berhasil mengeluarkan diriku dari kematian itu melalui kebangkitanku. Apa tujuanmu bekerja, anak muda? Apa tujuanmu hidup? Apa tujuanmu cari uang? Kamu ingin hidup kan? Kamu punya uang banyak, tujuanmu apa? Agar kau bisa cari rumah sakit termahal kalau kamu sakit. Agar usiamu semakin panjang. Agar kamu bisa beli makanan sehat agar engkau tidak sakit. Agar kamu bisa beli rumah bagus, kemudian tidak ada penyakit. Agar kamu bisa beli tempat atau barang-barang terbaik agar kamu tidak sakit. Sebenarnya yang kamu takuti itu apa? Kematian. Siapapun dan apapun agamanya, yang kamu takuti adalah kematian. Sehingga orang-orang berusaha dengan licik, berusaha oleh dosa, korupsi, mencuri, membunuh demi uang, demi perutnya. Karena uang untuk perutnya, demi hidupnya yang terus-menerus. Kalau sebenarnya yang jiwamu inginkan adalah hidup, kalau sebenarnya yang diinginkan oleh batinmu adalah hidup, kalau sebenarnya kematian yang paling kamu takuti, wahai keturunan Adam, mengapa engkau tidak mempercayakan dirimu kepada Kristus yang telah mati, namun telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya? Apa yang bisa diperbuat oleh dewamu di luar Kristus? Apa yang bisa diperbuat oleh nabi yang di luar Kristus? Sampai hari ini mereka masih didoakan. Sampai hari ini mereka masih di dalam tanah. Mungkinkah engkau berharap hidup dari mereka yang masih di dalam tanah? Jadi kalau keinginan batinmu adalah hidup, engkau orang berdosa dan saya yang lebih berdosa tidak punya alasan untuk menolak Kristus kalau engkau mau mendapat hidup. Sebab hanya dia sajalah, dan hanya dia sajalah satu-satunya pribadi di sepanjang sejarah semesta yang telah hidup dari kematian dan tidak mati lagi. Mengenai Henok, mengenai Elia, mereka akan datang ke dunia ini dan mati lagi dalam Wahyu 11. Jadi Kristus di dalam kemurahan hati Bapaknya yang mengutus ia, dan di dalam persekutuannya dengan roh Bapaknya, Roh Kudus yang berkarya di dunia hingga hari ini, ingin memberitahu saya dan kamu, anak-anakku, bagaimanapun kamu akan mati. Apapun yang kamu lakukan demi memperpanjang usiamu, kamu tak bisa lakukan. Manusia, usaha manusia tidak akan berhasil menambahkan satu hasta usianya. Tetapi bagaimanapun anak-anakku, engkau akan mati. Oleh karena itu, demi hidup yang engkau rindukan yang selama-lamanya itu, maka percayalah kepadaku yang telah membuktikan kepadamu dalam sejarah bahwa aku telah hidup selama-lamanya. Maka ia pun bersabda, namun aku telah mati, namun lihatlah,
Aku hidup untuk selama-lamanya. Itulah alasan mengapa kamu harus percaya kepada Kristus kalau tujuanmu mau hidup. Jadi kalau ada orang meninggalkan Kristus, kalau ada orang menjual Yesus demi uang, demi harta, demi tahta, demi jabatan, apakah yang engkau cari sebenarnya? Kamu ingin dapat uang, jual Yesus, tujuanmu untuk isi perutmu, tapi bagaimanapun kau akan mati. Yudas yang sudah punya banyak uang, Yudas Iskariot yang jual Yesus punya banyak uang, tapi ia pun pada akhirnya mati. Sungguh malang sekali. Jadi kalau tujuanmu adalah ingin mencari dunia, maka jangan bersekutu dengan Kristus, tapi bersekutulah dengan Adam. Tetapi kalau kamu mau hidup, kalau kamu mau memperoleh hidup, bersekutulah kepada Kristus. Sebab Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal yang ke-15, ia berkata apa? Sebab di dalam persekutuan dengan Adam kita mati, tetapi di dalam persekutuan dengan Kristus kita dihidupkan kembali. Sehingga tujuan Allah yang sejak semula menciptakan kita untuk hidup yang kekal, tapi diganggu oleh manusia itu sendiri, oleh dosanya sendiri, sehingga menyebabkan dia mati. Maka di dalam Kristus dia menawarkan hidup yang kekal. Maka tujuan Allah yang semula bahwa manusia diciptakan untuk hidup yang kekal dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan berpikir bahwa kau dan saya dicipta untuk mati. Tidak pernah. Anak-anak muda, engkau tidak dicipta untuk mati. Jadi kalau kau meninggalkan Kristus, menjual Yesusmu yang mulia, menjual pengorbanannya, apa yang kau cari? Sebanyak apapun uang orang, sebesar apapun rumah orang, secantik apapun wajahnya, pada akhirnya akan berakhir dalam tanah. Tapi kalau kau menjual Yesus, tidak ada pengharapan pada dirimu. Itulah sebabnya orang-orang di luar Kristus takut pada kematian. Tetapi seluruh para rasul yang adalah murid-muridnya Kristus, dan termasuk dalam hal ini adalah Saulus atau Paulus dari Tarsus, mereka mengatakan, kalau hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Itulah yang membuat mereka tidak takut mati teraniaya demi pemberitaan salib. Karena mereka tahu, Tuhanku yang kulayani, Yesus Kristus dari Nazaret anak Maria itu telah mati. Namun ia telah membuktikan bahwa ia telah bangkit dari kematian yang disaksikan 500 orang. Ia berkata, kalau Tuhanku yang kulayani Yesus Kristus telah mati, dan ia di dalam kerelaan hatinya telah membuktikan bahwa ia telah mengalahkan kematian itu, maka untuk apakah aku takut pada kematian? Jadi orang Kristen, jangan takut mati, tapi jangan cari mati. Itu hal yang berbeda. Jadi kalau kamu mau hidup, kamu tak punya alasan yang cukup untuk menolak Kristus. Mampukah kamu menyediakan satu orang saja yang seperti Kristus?